ketika kamu punya 4 generasi, satu hilang masih ada 3. Oh, ya make sense. Ya itu. Ini kan agak terus nih, karena di sepak bola itu nggak seperti sekolah. Ini yang berbeda timnas sebelumnya dengan sekarang ya. Demi prestasi buat timnas, kompetisi dimundurin nih. Yang harusnya di bulan Juli itu biasanya Agustus, di Agustus sudah kick off. Ini dimulai mundur ke September, dan I-League, Badan Liga Indonesia, menyatakan tahun ini adalah kompetisi yang terpanjang karena dimundurkan, sehingga kompetisinya akan 11 bulan nih. Tidak fokus ya di AFF, karena kita nganggap AFF itu tidak fokus. Nyatanya kita lebih karena itu kan tadi nggak masuk agenda FIFA, pemainnya juga harus mengalah dengan klub atau tidak, karena Kalau menurut Coach Yayan, harusnya timnas Indonesia fokusnya itu kemana gitu fokusnya? Kalau kita melihat jangankan juara Asia ya, AFF aja sama sekali belum pernah juara loh. Tetangga kita Singapura 4 kali, Malaysia 2 kali. Ya coba aja dulu di sini, bisa nggak kita juara di sini kan itu? Atau tadi yang katain FIFA itu final aja 4 kali berturut-turut. Artinya kita konsisten. Baru kita bicara Piala Asia. Piala Asia kita bisa lolos terus-menerus kan. Karena ini tadi fokusnya adalah membangun generasi. Karena kita dulu pernah generasi Evan Dimas, hanya 1 generasi. Terus hilang habis, nggak ada generasi lagi. Bangun ulang lagi, dapat yang Witan CS, hilang lagi kan gitu. Jadi itu mungkin ya yang dimaksudnya adalah ketika kamu punya 4 generasi, 1 hilang masih ada 3. Oh, ya make sense. Ya itu. Ini kan agak terus nih, karena di sepak bola itu nggak seperti sekolah. Sekolah saya nggak lulus kelas 1, saya bisa ulang. Di sepak bola usia, ketika kamu under 15 nggak lolos, kan pemain yang under 15 nggak bisa main besok lagi, dia out udah. Dan ada generasi yang misalnya AFF dia nggak lolos, terus Asianya nggak bisa main, maka ada 1 generasi yang alpha ini, karena terloncat dia nggak main di Asianya. Itu tadi mungkin yang dibilang, kalau 4 tahun kamu final, berarti kan ada 4 generasi nih. Di Asia juga ada 4 generasi. Kalaupun 2 gagal, kan masih ada 2 tim yang bisa digabung jadi 1 lah kira-kira. Setelah kita, ini mumpung kita lagi ngomongin Piala AFF tuh ya. Udah masuk AFF nih? Udah masuk timnas nih. Setelah di edisi terakhir Piala AFF 2024 kita nggak lolos grup ya. Oh iya, nggak lolos ya. Nggak lolos grup di tangan Sintayong, yang kita mainkan pemain-pemain U22 waktu itu ya. Jelang SEA Games sih kalau Iya, katanya buat persiapan SEA Games buat katanya. persiapan SEA Games. Nah sekarang dengan pelatih baru John Herdman, dan juga banyak sekali pemain-pemain diaspora yang datang ke main di liga kita ya. Tom Hai, Sandy Wolf, Reinders, Ragnar Oratmangun ya. Kira-kira target untuk bisa lolos bukan ke final saja, tapi juara masuk akal nggak? Kalau bagi seorang pelatih target itu perlu. Karena kalau nggak ada tantangan. Sekedar ikut aja kan. Apalagi John Herdman punya track record pernah meloloskan negara ke Piala Dunia. Artinya ada impian yang dibangun. Dan impian itu mungkin dimulai dari nol sekarang ya. Dan saya pikir kalau di AFF, dan apalagi kita udah tahu grupnya, karena biasanya ketika kita drawing, setelah drawing itu kita udah cari tahu tuh kelebihan tim itu, bahkan video pertandingan semua tim itu, karena saya pernah jadi tim analisnya Coach Indra yang juara SEA Games. Itu ketika setelah drawing saya udah hunting di beberapa aplikasi yang saya perlu pertandingan tim ini dong 10, karena yang kita harus lihat adalah pertama filosofi cara bermain mereka, yang kedua kebiasaan pelatih. Kadang dia mengganti si A di pertandingan kedua,
Kemudian sampai sedetailnya saya ngelihat setiap menit keberapa dia mengganti. Itu berarti nonton full tuh ya? Iya, iya itu akan jadi kebiasaan. Bahkan si pelatih itu nggak sadar. Oh iya ya, saya sering ganti pemain di menit itu ya. Nggak sadar. Karena dia kadang-kadang kan nggak ngelihat jam. Tapi kita karena kita melihat tayangan ulang, itu kan kita ada menitnya. Sekitar 15 menit di tengah ini dia selalu melakukan penggantian si A ke si B. Ini terus nih. Polanya sama ya? Ya, polanya sama kurang lebih gitu. Dan menggantinya tidak merubah ini. Karena di setiap pertandingan itu ada 3 hal yang harus dimiliki pelatih. Pertama, clear tactical. Yang dia sudah latih. Yang filosofi game model. Kemudian dia pilih menjadi game plan. Game plan itu, kita udah latihan 3 back. Kita press di tengah. Jadi nggak semua dari game model tuh. Game model itu kan semua ide harus dilatih, harus diperkenalkan. Karena kalau nggak diperkenalkan, nggak mungkin kan kita ketika rubah jadi 3, siapa yang ke atas kan nanti bertanya pemainnya. Bingung, ya. Dan itu pasti sudah dilatih kan. Terus termasuk set piece tuh, skema set piece tuh itu tahunan tuh ngelatihnya. Bahkan kalau 1 tahun itu belum tentu keluar 1 kali pun. Tapi kalau mujur untung kita baru latihan udah keluar kan gitu. Nah yang kedua, ketika taktikalnya dia dibaca oleh lawan, dia harus fleksibel taktikal. Ada plan A, plan B, plan C. Dan yang terakhir yang harus dimiliki pelatih, dia harus berani mengambil keputusan dan kapan keputusan itu diambil. Itu yang kita pelajarin kebiasaannya dia. Nah, tadi Coach Yayan bilang kan istilahnya pelatih timnas kan butuh waktu lama ya. Artinya nggak cukup setahun. Nah, John Herman kan ini belum setahun bahkan ya. Iya, belum ya. Baru ketemu 2 FIFA Matchday ya. FIFA Series bulan Maret dan kemarin ya. Iya, FIFA Matchday. FIFA Matchday di bulan Walaupun Juni hasilnya ya. bagus lah ya. Iya, hasilnya bagus. 4 pertandingan hanya 1 kali kekalahan ya. Itu pun golnya lewat titik penalti ya. Ada Kebobolan cuma 1 doang. betul, kalau nggak salah total ada 8 gol ya yang dicetak Indonesia. Nah, kira-kira dengan belum genap setahun, cuman baru berapa bulan, baru 4 kali main nih. Setelah itu kan langsung nggak ada uji coba lagi kan. Target juara di Piala AFF masuk akal nggak? Itu tadi saya percaya sama Allah. Tapi kalau sama manusia saya percaya dengan kontrak. Mungkin di kontrak itu ditulis target antaramu adalah AFF. Kan kita nggak tahu nih, kan nggak pernah dibuka itu. Jadi target jangka panjangmu adalah Piala Dunia 2030. Tapi target antaramu adalah seperti tadi yang dibilang FIFA, lu minimal di AFF ini bagus dulu, Piala Asia otomatis ini kan gitu. Mungkin itu ada tertulis. Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya mungkin dan nggak mungkin itu diucapkan pelatih timnas nggak pernah tahu bahwa dia akan ditargetkan itu dan dia mengaminin kan. Iya. Coach Ian kan pernah jadi pelatih timnas ya, istilahnya pernah pegang timnas di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Baru 4 kali main, dikasih target kayak gitu. Kira-kira istilahnya, waduh, apa yang bisa dilakuin dari 4 kali main untuk kejar target juara di Piala AFF? Ini yang berbeda timnas sebelumnya dengan sekarang ya. Demi prestasi buat timnas, kompetisi dimundurin nih. Yang harusnya di bulan Juli itu biasanya Agustus, di Agustus sudah kick off. Ini dimulai ke September dan I-League, Badan Liga Indonesia menyatakan tahun ini adalah kompetisi yang terpanjang karena dimundurkan sehingga kompetisinya akan 11 bulan nih. Biasanya 10 bulan. Itu rest 2 bulan main lagi, ini sekarang jadi 11 bulan. Maka klub siap-siap dengan finansialnya, kan itu sudah disampaikan. Ya, artinya ada kerjasama yang baik PSSI, Badan Liga dan klub. Karena ini akan jadi tarik-menarik nih, ketika kalau kompetisi jalan, timnas main, bagi klub yang pemainnya banyak ke timnas pasti merasa dirugikan. Nah, bukan hanya itu, di FIFA Matchday yang 10 itu pun juga di Eropa itu biasanya pemain-pemain yang top mereka itu hanya dibolehkan main di 5 kali FIFA Matchday. Dan itu dia milih. Bahkan ini bisa berkurang juga ketika misalnya
tim yang dimainkan itu sedang mengejar gelar. Misalnya waktu Messi di Barcelona, itu Argentina nggak boleh panggil karena Messi ini kita mau champion nih. Gitu. Jadi ada komunikasi. Nah sekarang itu mungkin sudah ada jalan keluarnya karena klub nggak mau mengalah, tim nasional tetap jalan, akhirnya kan dimundurkan kompetisi. Nah saya pikir ini jalan yang terbaik. Kan TC-nya udah mulai nih. Betul. Ada waktu panjang 50 bagi orang dipanggil ya, tuh, ada 11 pemain Persib ya. Ya, 50 itu kan memang entry by name. Entry by name. Semua itu 50. Kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya. Nah, dari 50 itu nanti kan akan turun 24 nama itu 1 bulan sebelum event. Nah, makanya John Herman punya waktu ini. Cuman kan sekarang masalahnya yang diaspora tidak semuanya bisa. Karena itu tadi dia tidak agenda FIFA. Itu kalaupun agenda FIFA juga belum tentu juga karena kebutuhan tim atau pemain itu mungkin dalam kondisi tidak fit. Karena kan setelah jeda kompetisi kan pemain ini mulai dari nol. Iya, betul. Fase pre-season. Nah, pre-season itu kalau sesuai yang saya alami dan saya pelajari itu maksimal dilakukan oleh semua tim itu 6 sampai 8 minggu, bukan bulan hitungnya, minggu. 2 bulan dong. Ya, 2 bulan atau 1,5 bulan. Karena kalau lebih itu membuat pemain boring dan peaknya akan turun. Kan sepak bola kita mengatur peak gitu. Ya. Kalau kita main setiap minggu, ini ujungnya peaknya 100% kan. Nah, kalau dia dibikin istirahat, misal H+1 dia rest, +2 dia harus naik lagi, +3 dia naik lagi, ini harus satu peak lagi di tengah, supaya dia grafiknya dia nggak turun, harus diangkat naik, makanya di sini dibikin 3 fase, 3 hari development, itu namanya sub prinsip, main prinsip, sub prinsip. Jadi di sini latihan endurance, di sini latihan aerobik, di sini latihan speed. Nah di 2 hari awal setelah pertandingan ini rest, recovery sama H-1. Jadi ada 3 hari recovery, 3 hari development untuk mendapatkan peak di setiap pertandingan. Oke, tadi menarik ya. Tadi kan Coach Yayan juga ada menyebut ada 3 kriteria pelatih kan yang tadi disebutkan. Menurut Coach Yayan, John Herman memenuhi kriteria itu nggak? Sejauh yang saya lihat ya, bahkan dia melakukan pendekatan di latihan dengan teknologi. Dia mendatangkan, membawa televisi dan lain-lain. Karena anak-anak sekarang itu lebih gampang atau pemain Indonesia lebih gampang dengan visual. Daripada kita bicara nanti kamu di kanan ya, kamu di kiri. Lah saya di mana? Kamu di situ. Kan nggak bisa. Bingungnya. Kan nggak bisa. Kan lebih baik dia bawa televisi. Kan kalau PSG malah giant screen dia taruh di lapangan, dia stop. Nih kamu harus ke sini. Itu lebih cepat. Bahkan di pertandingan Piala Dunia kan kita lihat Hajime itu pakai papan kan. Karena nggak mungkin dengan stadion yang penuh, kemudian dekat ke lapangan itu kan ribut. Yang pemain di ujung kan nggak mungkin dia teriak nggak sampai informasinya, makanya pakai angka lah apa, itu pasti ada maksudnya. Jadi lebih gampang dengan visual dan itu dilakukan secara metode melatih baik ya, yang saya lihat. Kemudian itu berdampak juga dari respon pemain, kan beberapa pemain diwawancara Rizky Ridho bilang ini ada metode baru apa, oke, ada perubahan, ya kan. Kemudian dampak di hasil pertandingan juga baik. Saya kembali kepada tunggu hasil di akhir aja. Saya tidak memuji sekarang, tapi saya lihat progresnya bagus. Tapi kan nanti yang menentukan hasil akhir. Wait and see ya. Ya. Tapi Coach Yayan, kita kan udah berapa tahun kita ya? Hampir 30 tahun ya? Apa itu? Nggak juara Piala AFF. Kita nggak pernah juara. Jangankan Piala AFF, kita tidak pernah juara setelah meraih medali emas SEA Games tahun 1991 ya. 91 ya. Itu terakhir. Dulu kan SEA Games timnas senior ya. Ya, senior. Setelah itu baru Indonesia raih juara di kelompok umur. Coach Indra Syafri itu Ada 2013. Piala Kemerdekaan. Iya, Piala Kemerdekaan kan itu sampai insiden sampai ada pemukulan tuh. Bahkan kita lolos Piala Asia zaman saya itu 96. 96. Yang tuan rumahnya Abu Dhabi kita lolos. Itu senior ya. Nah,
Gini Coach, sebenarnya kan PLFF mulai dari 96 ya? Ya. Sampai sekarang 2026. Udah 30 tahun berarti kan? Ya dulu bukan Piala AFF, Tiger Cup. Piala Ya. Tiger. Saya main pertama itu di Singapura. Di 96 ya? Ya. Nah, ini dengan rentang waktu sepanjang itu, menurut Coach Yayan, apa sih sebenarnya masalah Indonesia nggak bisa juara AFF? 6 kali loh kita ke final. Tapi kan tahunnya berbeda-beda ya. Iya. Yang Kalau deket yang tuh kalau yang yang- terakhir yang kita tuan rumah tuh kalah penalti sama Thailand di Senayan. 2002. Ya, itu Coach almarhum Bejo sama Coach Uston nggak masuk penaltinya. Saya pikir ya itu tadi kita tidak fokus ya di AFF karena kita nganggap AFF itu Tidak fokus. nyatanya kita lebih karena itu kan tadi nggak masuk agenda FIFA, pemainnya juga Terus kalau- harus mengalah dengan klub atau tidak karena itu yang saya rasakan ketika sebelumnya timnas itu bahkan pemainnya dibatasin dari klub gitu kan. Iya. Nah itu kan nggak boleh. Saya sempat bilang ini bukan timnas. Kalau timnas itu adalah putra terbaik bangsa, maka pemain terbaik harus ada di situ. Nah ini mungkin sudah diperbaiki oleh PSSI dan kita lihat apa yang sudah dilakukan baik ini. Mudah-mudahan hasilnya baik. Dan kalau kita lihat dari drawing kan di grup itu yang ini cuman Vietnam. Vietnam, ya. Tapi kita main di sana ya. Main di sini, Vietnam. Main di sini ya. Di sini. Berarti menurut Coach Yayan masalahnya adalah dari dulu kita nggak pernah serius untuk Piala AFF ya? Bukan tidak serius ya, menurut saya fokus ke kita itu terpecah banyak gitu kan. Kayak saya bilang dari Korea, dia fokus event di luar event under FIFA, kita SEA Games harus juara terus. Maka di setiap SEA Games dia full team. Bahkan pemain dari Liga Inggris pun harus datang ke situ kan gitu kan. Nah, Jepang tidak di situ misalnya, dia fokus di Piala Asia. Atau yang paling baru adalah Uzbekistan. Uzbekistan itu di 10 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir lah, dia selalu semifinalis Piala Asia Senior. Oh iya, betul. Artinya dia generasinya sudah siap. Baru dia lolos Piala Dunia 8 tahun. Kalau jangan tuh kelompok umurnya juga sama mereka. Juara ya? Iya, juara. Minimal dia 4 besar lah. Kan? Dan 10 tahun yang lalu Uzbek itu bukan apa-apa setelah dia, bahkan dia hanya sebagai host turnamen aja. Saya 2 kali ke Uzbek membawa timnas U16. Dan dia selalu tuan rumah, walaupun dia nggak lolos tuan rumah. Dia itu mungkin belajar bagaimana mengelola, bagaimana dia melihat tim-tim lain, mempersiapkan timnya dan lain. Dan akhirnya sekarang dia ada di Piala Dunia. Berarti bukan nggak serius, tapi entah kenapa kita nggak pernah fokus untuk Piala AFF gitu ya? Iya. Ini lumayan rumit juga nih kalau nggak pernah fokus nih. Iya, kalau kita lihat tim kita yang Karena sekarang. dianggap turnamen ciki-ciki katanya ya. Ciki kan kalau kita nggak pernah ngerasain juga. Iya. Penasaran juga. iya. Nah, kalau kita ngelihat komposisi skuad, John Herman sebagai pelatih, tapi baru 4 kali dia pegang tim, masih istilahnya masih ngeraba-raba lah ya. Iya. Kemudian pemain yang dipanggil ada 50 ya, 11 pemain Persib termasuk Teja Paku Alam. Iya. Akhirnya dipanggil. Yes. Kiper kemungkinan ada Teja, ada Cahya ya. Iya. Ada Cahya Supriyadi, ada Nadeo ya? Nadeo ya. Kemudian ada Justin Hapner juga dipanggil ya. Walaupun kita nggak tahu apakah dapat izin klub atau tidak. Ada nama Orad Mangun juga. Iya, Orad Mangun kan udah Persib. Iya, makanya. Udah Persib, jadi relatif Iya. hampir pasti bisa Dan ini dipanggil. pemain yang ada di kompetisi lokal lah. Iya, ya. di kompetisi lokal. Ya artinya dengan skuad ini kan harusnya skuad mewah nih, Coach. Juara nggak sih ini? Pede nggak sih kita? Kalau dari persentase nih berapa persen bakal juara AFF? Atau terlalu berlebihan kalau kita targetin John Herman harus bawa pulang Piala AFF. Baru 4 kali Iya. loh, Coach. Coba lihat di 4 pertandingan yang dilakukan oleh John Herman, itu pemain lokalnya ada berapa orang yang main sih? Iya, Di dikit pertandingan terakhir hanya 2. ya. 2. Artinya ketergantungan ke pemain diasporanya masih besar. Betul. Sementara skuad sekarang bukan semuanya diaspora bisa hadir. Ini ujian buat John Herman. Kalau kamu pakai produk lokal bisa nggak kan gitu. Karena terakhir ini statementnya keluar dari dia juga kan, bahwa ternyata dia juga mengalami kesulitan mengcoaching pemain Indonesia.
Artinya itu tantangan buat John Herman. Ketika dia mau tanda tangan kontrak, pasti dia tahu dong bahwa Indonesia ini ada di ranking berapa, masalahnya apa, geografis dan segala macam. Dan pasti dia juga udah dengar kenapa pelatih sebelumnya nggak sukses. Dan dia pasti ketika dia masuk di Kanada, pasti dia juga tahu dia beradaptasi dan semuanya. Kan kita mau lihat nih pelatih top, bagaimana pendekatannya, kemudian bagaimana leadershipnya, bagaimana dia menghadapi tantangan. Buat kami pelatih lokal juga belajar melihat gitu. Dengan hadirnya pelatih top itu, kita tidak hanya lihat hasilnya saja, ini secara teknis ya. Sebagai seorang pelatih, kami itu juga belajar bagaimana dia memanage, bagaimana dia menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu terus ekspektasi masyarakat Indonesia yang medsosnya lebih kencang dari kalau sebelumnya kan gitu kan, dia juga harus beradaptasi dengan itu, mau nggak mau. Bahkan sampai bikin medsos kan, sampai bikin IG sendiri ya. Itu siapa adminnya ya? Nah itu dia tuh, mungkin coachnya yang lebih tahu. Nah kalau soal formasi ya. Di era dulu Luis Mia kita pakainya kalau nggak salah 4-3-3 ya. 4-3-3 dengan permainan tiki-takanya. Dan kemudian di era Coach Simon waktu itu berapa tuh? Sempat 3 back. Iya, ada 3-5-2, ada 4-4-2 diamond macam-macam. Kemudian era Sintayong yang terakhir yang terakhir dia sering gunakan tuh 3-4-3. 3-4-3 ya. Walaupun sempat di awal-awal 4-4-2 pernah, 4-2-3-1 pernah. Tapi yang terakhir yang sering dia mainkan 3-4-3 tuh. Kayaknya udah yakin dengan itu. Dan di era Patrick Kluivert juga sempat 4-2-3-1, sempat 4-3-3 ya, sempat 3-4-3 ya. Diubah 3 lagi. Betul. Nah, di era John Herman kembali ke kecenderungannya pola 3 back. 3 back. 3, 4, tapi depannya bukan 3, 2-1. 2-1. Nah, kira-kira yang paling cocok menurut Coach Ian pola seperti apa untuk timnas Indonesia? Di Piala AFF ya? Iya. Pemain Indonesia itu kan dikenal cepat. Kemudian defense-nya agak lemah. Karena ketika transisi itu kita selalu bermasalah itu. Dan itu sejak dulu lah. Dari zaman saya juga sama. Karena melatih defense itu agak sulit sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang melatih parkir bus itu gampang, nah itu salah itu. Ternyata sulit ya? Sulit karena defense itu adalah membentuk karakter. Orang mau bertahan. Sementara kalau menyerang itu naluri. Orang kasih bola pasti mau bikin gol kok. Siapapun itu. Kayak apa yang membedakan? Coba aja nanti kita mainkan pemain depan lawan pemain belakang. Pasti yang menang selalu pemain belakang. Oh gitu. Karena ketika hilang bola dia mau defend. Kalau pemain depan hilang bola dia nggak defend. Diem jalan. Nah ini yang harus dibangun filosofi. Mungkin itu juga kenapa Brazil pilih Ancelotti, karena pemain Brazil sama ini nggak peduli dengan pertahanan, sementara Ancelotti backgroundnya adalah Italia dan pertahanan, dia nggak tahu lah itu. Kita lihat Brazil sekarang bisa bertahan loh. Berarti kalau dengan kekuatan timnas 3 atau 4 back menurut Coach Ian? Harusnya kan John Herman akan melihat komposisi pemain yang ada sekarang, kan bukan komposisi pemain yang dia mainkan pada pertandingan itu. Tidak ada JIJ, tidak ada Kevin Dix di belakangnya tidak ada Emil Odero, tidak ada Martin Paes. Artinya lebih cocok 3 atau 4? Kalau dia punya filosofinya 3, berarti dia akan coba dengan 3. Tetapi kan pasti dia akan bicara fleksibel taktikalnya kalau ini nggak jalan. Kan berarti kan hanya sisa yang tim yang kemarin tuh hanya Rido, Ferrari, Jordi Amat. Yang lain kan tidak. Maka dia akan menghitung pemain yang sudah khatam dengan filosofinya dia dan yang tidak. Terus dia akan berhadapan dengan pemain baru dan itu lokal yang katanya sulit ngasih taunya. Kan gitu. Itu kan menjadi tantangan pelatih. Ya disitulah kita lihat pelatih hebat itu kan bisa membuat pemain yang tidak hebat menjadi hebat. Itu adalah kemampuan pelatih hebat harusnya. Nah Ferrari tadi Coach Ian nyebut Ferrari ya.
Dan di FIFA Matchday sebelumnya kan Ferrari banyak disebut ya, menjadi sorotan ya, karena dia cedera di tim. Dia cedera di klub ya, menit bermainnya sedikit. Kok malah yang ditunjuk Ferrari gitu. Padahal ada Komang Teguh, Brevatari yang lebih banyak main gitu di liga. Sampai-sampai di medsos kan orang medsos galak-galak ya. Sampai ada yang bilang, ini pemain titipan atau apa. Itu kira-kira kalau menurut Coach Ian seperti apa? Kan John Herman punya staff yang sudah keliling. Mungkin pada saat Ferrari main di klub, walaupun itu hanya 1 kali, itu sesuai dengan cara atau kriteria yang dia mau. Kan, dan itu hak pelatih dalam menentukannya. Jadi kita tidak boleh ambil wewenangnya orang. Karena ini agak sulit nih, pelatih itu belajar sampai ke pro, itu sama setara dengan dokter, insinyur. Kan? Ketika dokter memutuskan kamu sakitmu itu, nggak ada yang berani bilang dokternya salah. Insinyur bilang nih kalau bangunan ini harus berapa tiang, nggak ada yang komplain. Tapi kalau pelatih yang setara dengan itu, tapi banyak yang komplain walaupun dia nggak punya ilmu yang sama gitu loh. Ya, sebetulnya masih ada nggak sih di timnas nih ya? Sepengetahuan Coach Ian ya, pasti ada nggak sih pemain-pemain titipan-titipan gitu atau intervensi-intervensi itu? Sejauh ini saya tidak melihat itu, karena pemain titipan itu gampang kelihatan di sepak bola. Kan ketika game kelihatan, lu ini siapa yang pilih nih kan gitu kan. Nggak bisa kayak di kantor, kamu di belakang aja ya biar nggak kelihatan. Nggak bisa. Kalau di sepak bola, kalaupun ada itu akan tereliminir dengan sendirinya, walaupun dia masuk di awal. Kan kalaupun dia masuk di awal, adalah beberapa pemain kok dia bisa masuk kan. Tapi ketika dalam bermain kan itu kelihatan. Paling gampang itu kan kita pelatih dalam melakukan seleksi awal itu game. Game. Kenapa game? Kita bisa lihat ini pemain bisa main atau tidak kan gitu aja, simple kok. Kalau saya mau seleksi kemana gitu ada ribuan orang, oke game 20 menit aja. Itu ketahuan ya? Ketahuan. Berarti sepengalaman Coach Ian Tumena dari 96 membela timnas sampai sekarang tidak ada pemain titipan di timnas Indonesia ya? Saya enggak pernah merasa ada yang seperti itu ya. Tapi nggak tahu, kan orang punya persepsi dan pandangan masing-masing ya. Kan, dan saya tidak pernah ada dalam posisi menerima titipan apa segala macam. Jadi nggak tahu saya. Selama ini saya nggak melihat. Dan kalaupun itu ada seleksi, misalnya dalam jumlah besar. Terus memang ada salah satu yang ternyata kualitasnya nggak baik. Itu wajar saja karena mungkin pada saat si pelatih tidak bisa melihat ke satu tempat, kan dia mesti berbicara dengan pelatih klub di mana di sana. Coba Coach Indra juga biasa begitu kok. Dia minta masukan dari pelatih klub, siapa kira-kira yang bisa dinominasi untuk seleksi ke tim saya. Kan karena kita geografisnya kepulauan sulit untuk menjangkaunya kan. Misalnya kalau harus ke Papua, ke Ternate, sulit, ke Aceh ya, maka perlu tim scouting yang besar sebenarnya. Karena kalau mau scouting itu kan perlu orang yang dekat dengan di mana itu pemain bermain. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira dengan skuad yang ada 50 pemain yang dipanggil, kira-kira sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah di Piala AFF besok? Apakah bisa juara atau cuma sampai fase grup atau semifinal? Kalau untuk di grup lolos sih insya Allah lolos ya, karena yang satu grup kan hanya Vietnam, terus Timor Leste sama Myanmar, Kamboja ya, nggak ada masalah lah, sama Singapura ya satu lagi ya. Ya Singapura, kita lawan Singapura di Singapura. Karena secara generasi Singapura setelah anaknya Fandi Ahmad nggak ada, udah nggak ada nih Singapura. Ya, Ihsan Fandi ya main di luar tapi udah nggak fokus ke timnas, dan generasi timnas yang lain kan nggak ada tuh, cuma anaknya itu aja. Kemudian Vietnam yang selalu develop baik ya. Ya semifinal harusnya udah masuk ya, tinggal bagaimana kita ketemu dengan Thailand. Kalau lebih awal ketemu Thailand, nah itu yang menjadi karena kan kita di grup harus. Tapi Thailandnya lagi flop loh. Thailand itu agak aneh kalau saya ya, kadang-kadang dia flop tapi ketika di level timnas itu luar biasa.
Dan itu kita rasakan bukan hanya ketika kita uji coba dengan timnas, tapi dengan klub pun sama. Oke. Mereka development di kompetisi lokal. Vietnam itu agak berbeda. Walaupun jumlah pemain asingnya sampai 7 yang main ya. Terus pemain lokalnya ini selalu dimainkan untuk membantu timnas. Ada kerjasama klub untuk membantu tim nasionalnya, sehingga pemain tim nasional yang bermain di beberapa klub ini punya jam terbang, bermain lebih banyak, dan dengan banyaknya pemain, bahkan kalau kita lihat pemain asingnya mereka lebih mahal-mahal dari kita dari beberapa tahun yang lalu, lebih kualitas, sehingga itu kan otomatis mengangkat level liganya dia. Jadi kalau saya melihat development di internalnya masih oke, bahkan banyak akademi-akademi yang kerjasama dengan luar dia, karena beberapa kali saya kursus instruktur FIFA di di Thailand, itu fasilitas luar biasa banyak. Oke coach, ini terakhir ya, terakhir nih. Ini ada titipan. Kalau tadi prediksi untuk AFF itu paling tidak timnas sampai semifinal ya. Minimal semifinal. Bisa juara. Bisa juara. Kalau Piala Dunia prediksinya gimana nih coach? Kita udah 8 besar nih. Yang sekarang. Iya. Kalau saya pribadi, saya pengen out of the box. Kalau boleh yang juara yang baru deh gitu kan. Jangan yang lama-lama lagi kan. Kita mau lihat bahwa sepak bola dunia itu berkembang atau enggak. Kalau yang lama-lama lagi berarti hanya 2 negara yang final kemarin aja yang berkembang, yang lain tidak gitu ya. Mungkin kita jawab cepat ya. Dari 8 kontestan di 8 besar ya. Dari 4 pertandingan, Prancis Maroko, Prancis. Kemudian Spanyol Belgia. Spanyol. Belgia, Spanyol. Norway Inggris. Norway. Ngeri. Saya melihat Inggrisnya akan burn out karena udah kompetisi padat sampai 50 pertandingan, dan pertandingannya beberapa kali itu sampai ke perpanjangan dan seterusnya, itu ini memaksa dia. Lawan Meksiko juga capek. Terakhir Argentina Swiss. Argentina. Oke. Berarti kalau Prancis Spanyol? Prancis Spanyol, saya Spanyol. Oke, Spanyol. Norway Argentina. Saya maunya Norway, makanya saya mau yang baru. Berarti Prancis Norway di final. Spanyol Norway di final. Saya maunya itu, jangan yang sama lagi lah. Berarti Norwegia juara? Norwegia juara. Saya maunya begitu. Out of the box. Coach Yeyen. Thank you Coach Yeyen. Prediksinya luar biasa. Tapi yang penting semoga timnas paling tidak semifinal dan juara ya. Mudah-mudahan juara lah. Harusnya kita merasakan ciki lah di. Iya. Dibagi-bagi gitu kan. Jangan ciki kali ya, snack ya. Snack. Kan snack itu hidangan pembuka sebelum kita masuk ke Piala Asia dan Piala Dunia. Amin. Thank you Coach Yeyen. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Sikat Tipis berikutnya. Bye.